Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita merupakan perkuliahan pertemuan ke-10 di mana materinya adalah integral parsial. Tapi sebelum masuk ke materi, setelah saya review tugas sebelumnya mengenai metode integral substitusi, banyak sekali kekeliruan yang Anda kerjakan pada tugasnya, dan itu hampir di semua tugas. Tolong direview ulang ketika mengerjakan tugas, diulang kerjakan tugas yang minggu lalu mengenai metode substitusi. Nah, contoh saya ulang sedikit pada saat integral substitusi. Ketika kita memisalkan suatu, itu bukan hanya memisalkan. Nah, ini contohnya. Nih, ketika kita memisalkan nih, yang saya misalkan U adalah 2X. Ketika kita memisalkan U sama dengan 2X kurang 1, tidak cukup dengan ini, tapi kita selesaikan dengan sama-sama menurunkan kedua ruas dari fungsi ini. Maka ini jadi U diturunkan terhadap U jadinya DU. Kemudian ini diturunkan terhadap X, 2X jadinya 2 dikali DX. Kenapa? Turunan dari 2X adalah 2 terhadap X, DX. Nah, jadi kita bisa mendapatkan nilai untuk variabel yang baru U-nya, DU-nya itu kita dapatkan. Tidak tiba-tiba DX berubah jadi DU, tetapi dari hubungan ini. Nah, dari sini jika DU sama dengan 2DX, maka diperoleh DX adalah setengah DU. Nah, yang disubstitusikan itu DX yang ini dengan nilai setengah DU. Nah, di tugas Anda hanya mensubstitusikan U-nya, tapi DX-nya tidak Anda rubah. Tiba-tiba aja berubah jadi DU tanpa ada hubungan yang jelas. Tolong direview ulang tugasnya yang minggu lalu. Nah, sekarang saya masuk ke penjelasan yang minggu ini mengenai metode yang berikutnya, yaitu integral parsial. Nah, integral parsial ini biasanya kita kerjakan ketika tidak bisa lagi kita dengan menggunakan metode substitusi biasa. Ketika setelah disubstitusikan, fungsinya bukannya menjadi lebih mudah, tetapi menjadi lebih rumit. Nah, itu berarti kita tidak bisa menggunakan dengan metode substitusi biasa. Nah, sekarang kita masuk integral parsial. Teknik dasar dalam pengintegralan yang kedua ini memang kita gunakan apabila metode substitusi mengalami kesulitan. Nah, ini kan seperti yang saya katakan tadi, atau bahkan tidak berhasil. Terus kalau misalnya bisa, apakah bisa kita mengerjakan dengan parsial? Bisa. Misalnya dengan substitusi bisa, kita mau mengerjakan parsial juga tetap bisa, dan hasilnya pasti harusnya sama. Tetapi kalau sudah bisa metode substitusi, ya udah cukup substitusi aja. Hanya saja jika tidak bisa kita menggunakan dengan substitusi, nah kita bisa mencobanya dengan teknik yang kedua ini, yaitu integral parsial. Nah, integral parsial ini bentuknya adalah ini dia. Nah, integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU. Jadi kalau clue-nya itu adalah integral parsial ini juga merupakan perkalian dua buah integral dari perkalian dua buah fungsi. Ya. Jadi di sini keterampilan yang kita butuhkan adalah keterampilan memisalkan mana yang kita misalkan U dan mana yang kita misalkan dV. Tidak selalu fungsi yang di depan itu selalu U, yang di belakang selalu dV. Ada kalanya nanti soalnya itu yang kita misalkan U-nya yang justru yang di belakang gitu ya. Nah, ingat integral U dV ini sama dengan UV dikurang integral VdU. Pada suatu fungsi yang akan diintegralkan dengan cara parsial, perlu diketahui bahwa untuk memilih yang mana menjadi fungsi U dan yang mana yang menjadi dV,
ini ada kriteria tertentu gitu ya. Jadi yang dv itu tentunya fungsinya mudah untuk diintegralkan gitu ya. Kemudian yang kita misalkan untuk u tentunya harus bisa didiferensialkan gitu ya, diturunkan. Nah, kita masuk ke contoh supaya lebih mudah memahaminya. Ingat tadi integral parsial itu bentuknya adalah u kali dv. Ini hasilnya uv dikurang integral v du. Nah, berarti jika kita memisalkan u dan dv dari soal yang akan diintegralkan itu, nah apa saja yang kita butuhkan? Berarti kita butuhkan nilai v dan nilai du. Nah, untuk mendapatkan nilai v ini kita mengintegralkan dari permisalan dv yang kita punya di sini. Dan untuk mendapatkan nilai du kita dapatkan dari misalan u yang di sini. Nah, diturunkan nanti dapatnya u. Supaya lebih mudah kita contoh ke soal ya. Integral dari x sin x dx. Nah, ini perkalian dua fungsi. Mana yang misalkan? Apakah x yang sebagai u ataukah sin x? Nah, ini bisa juga dengan trial and error atau dengan kita melihat aja gitu ya. Nah, di sini kita misalkan u-nya adalah x, yang ini kan perkalian x dengan sin x dx. Nah, berarti yang di sini yang kita misalkan u-nya adalah x. Kalau u yang kita misalkan x, maka u sama dengan x ini sama-sama kita turunkan ruas kiri dan kanan. U turunannya menjadi du, x menjadi dx. Ya kan, turunan x kan 1 terhadap x, berarti 1 dikali dx. Turunan u terhadap u 1 dikali du. Nah, kemudian yang kita misalkan dv berarti sin x dx. Nah, ingat yang kita misalkan dv harus kita sertakan dx-nya karena kita butuh dx-nya untuk mengintegralkannya nanti. Nah, di sini sering terjadi kesalahan, mahasiswa hanya memisalkan sin x aja sebagai dv, tiba-tiba diintegralkan. Syarat kita bisa mengintegralkan itu ada komponen dx terhadap variabel apanya. Kalau misalnya kita terhadap x berarti di belakangnya ada dx. Kalau terhadap u berarti di belakangnya harus ada du. Nah, ini harus sejalan. Kita mau integralkan terhadap apa? Kalau misalnya variabelnya dalam y, kita misalkan kita integralkan terhadap x. Oh, jangan Anda tuliskan nanti ini setengah y kuadrat. Salah, karena kan yang diminta dia terhadap x, bukan terhadap y. Kalau ini hasilnya terhadap y. Oke ya, itu koreksi ya. Nah, selanjutnya nih tadi yang sudah kita misalkan tadi u sama dengan x, maka du sama dengan dx. Ini dengan cara ini ya, ingat. Nah, ini sama dengan yang substitusi kemarin. Anda sudah memisalkan u tapi tidak Anda turunkan untuk mendapatkan du-nya. Nah, ini ya. Nih. Diturunkan di sini sama-sama u terhadap u, x terhadap x, maka du sama dengan dx. Nah, kemudian yang kedua kita misalkan di sini sin x dx-nya, nih sin x dx-nya adalah dv. Nah, ini tadi kan u dv. Nah, sin x dx-nya kan ini kita misalkan dengan dv. Nah, kita perlukan v. Bentuk ini dv sama dengan sin x dx. Supaya kita temukan v, kita apakan? Nah, kebalikan dari sini. Kalau di sini kita ingin dapatkan du, kita turunkan. Di sini dv, kita perlukan v. Pada bentuk integral parsial di atas tadi kan kita perlukan v. Nah, maka
ini kita integralkan. Nah, bentuk ini kita integralkan. dv sama dengan sin x dx. Ini sama-sama kita integralkan. Ruas kiri dan ruas kanan. Integral dv ini kan sebenarnya 1 dv. Berarti integral dv 1 terhadap v artinya v. Nah, integral sin x terhadap dx, integral sin adalah min cos x. Nah, berarti dari sini kita sudah u-nya kan udah ada, dv udah diperoleh nih, v udah diperoleh. Nah, v udah diperoleh, du-nya juga udah diperoleh, du sama dengan dx. Nah, kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam bentuk yang ini tadi. Nih, saya rapikan. Dimana integral u dv, ini ya beda v dan u nya ya, u gini, v nya agak ada ini ya, ini sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du sama dengan u nya tadi apa, u sama dengan x, berarti sini x. V nya apa, nah v nya yang ini nih, di sini nih terhapus dia, v nya yang ini, berarti v nya sama dengan ini dikali ya, min cos x. Min cos x. Ini ada apa ini? Saya turunkan di bawah. U-nya adalah x, V-nya adalah min cos x dikurang integral v lagi cos x min cos x, du-nya sama dengan dx. Nah, ini kebetulan du sama dengan dx, maka ini dx. Nah, sama dengan x dikali min cos x, min x cos x ya, min x cos x. Nah, ini kurang integral minnya saya keluarkan sehingga ini jadi tambah ya, tambah integral cos x dx. Berarti min x cos x ditambah integral cos sin x tambah c. Nah, ini dia sama dengan yang di sini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini kekeliruan ini tolong yang pada metode substitusi diperbaiki lagi. Nah, ini sebenarnya mirip sama lah dengan metode substitusi, hanya saja di sini kita menggunakan integral parsial. Di sini kita menggunakan ini jika tidak bisa dengan substitusi, tapi pada saat menentukan misalkan u dan dv nya ya sama dengan integral substitusi kemarin. Nah, ini contoh yang kedua, integral x dikali e berpangkat x dx. Misalkan u sama dengan x, maka du sama dengan dx, sama seperti tadi nih. Kita ini berarti kan perkalian antara x dan e pangkat x dx. Nah, kalau yang ini kita misalkan u nilai x itu, maka misalkan u sama dengan x. Dengan menurunkan ruas kiri dan ruas kanan ini, u sama dengan x ini, u diturunkan terhadap u, hasilnya du. Nah, x diturunkan terhadap x, 1 dx. Kalau ini kan 1 nggak perlu ditulis, turunan u 1 du nih, x 1 dx. Nah, kemudian yang kita misalkan dv adalah e pangkat x dx. Nah, ini dv e pangkat x dx. Nah, untuk mendapatkan v, maka ini kedua ruas sama-sama kita integralkan. Nah, integral dv sama dengan integral e pangkat x dx, sehingga
Integral dv adalah v, integral e pangkat x dx adalah e pangkat x dx. Ingat ya, turunan dari e pangkat x kan turunannya e pangkat x. Berarti kalau mau kita integralkan juga tetap e pangkat x. Nah, kalau sudah dapat ini, u-nya udah ada, du-nya udah ada, dv-nya udah ada, v-nya udah ada. Kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam bentuk ini tadi, integral parsial ini, dimana integral u dv sama dengan u dikali v. U-nya x, berarti ini u, v-nya ini kita dapat e pangkat x, ini v, ini u, ini v, dikurang integral v du. Nah, du sama dengan dx. Du-nya kita ganti dengan dx. Nah, ini sama dengan ini x dikali e pangkat x dikurang integral e pangkat x, tetap e pangkat x ya. Nah, ini tambah c karena belum ada batasnya. Nah, karena teknik integral parsial ini memunculkan berkali-kali menghitung integral, maka yang dimisalkan u sama dengan u fungsi dalam x atau dv sama dengan v aksen x dx merupakan fungsi yang tetap. Artinya, apabila fungsi aljabar sebelumnya telah berperan sebagai u, maka mengintegralkan kali berikutnya juga dia berperan sebagai u. Nah, kita coba masuk ke contoh ketiga. Misal soalnya x pangkat 2 dikali sin x dx. Nah, yang kita misalkan nih, kita coba misalkan u sama dengan x kuadrat. Maka du-nya sama dengan turunan u du turunan x kuadrat 2x dx. Nah, kemudian sin x dx-nya sebagai dv. Nih, sebagai dv. dv sama dengan sin x dx. Maka proses ini ke sini, ini kita integralkan. Nih, dv-nya kita integralkan, berarti sin-nya juga kita integralkan. Integral dv adalah v, integral sin x dx adalah min cos x. Nah, u-nya udah ada, du-nya udah ada, v-nya udah ada, dv-nya udah ada. Kita kembalikan lagi. Nah, jadi integral x kuadrat sin x dx, di mana ini u, ini dv, ini sama dengan u dikali v. U-nya x kuadrat, v-nya min cos, jadi ini jadinya min cos. Ya, jadi x kuadrat dikali min cos jadi min x kuadrat cos x. Nah, ini u kali v-nya. Dikurang, pertama dikurang ya, dikurang. Nah, ini saya ulang tulis aja. Ini harusnya kan ini langsung dia x kuadrat uv sama dengan u-nya x kuadrat, v-nya min cos x dikurang integral v-nya min cos x v du-nya 2x dx, 2x dx. Nah, ini jangan dikalikan pula 2x dengan x, ini kalinya ke depan. Nah, ini sehingga ini menjadi x, supaya enak nulisnya, minnya dikedepanin jadinya min x kuadrat cos x. Nah, ini min kali min jadinya tambah integral 2x cos x dx. Nah, ini yang dikatakan tadi bisa jadi berkali-kali mengintegralkannya. Kenapa? Karena ketika kita satu kali mengintegralkan parsial belum tentu dapat hasilnya langsung. Nah, contohnya ini enggak langsung dapat hasilnya, ya kan? Berarti ini kita integralkan lagi secara parsial yang bentuk masih ada integralnya ini. Nah, sehingga integral 2x cos x yang ini dulu. Nih, yang 2x cos x dx ini dia. Sama seperti tadi kita misalkan 2x sebagai u,
U sama dengan 2X, sehingga DU sama dengan turunan dari X 2 DX. Nah, DV-nya yang cos X. Nah, DV sama dengan cos X DX. Berarti V-nya adalah integral cos adalah sin X. Nah, kita udah ada U, udah ada DU, udah ada DV dan V. Kita masukin ke integral parsial tadi. Ini kurang DX ya. DX sama dengan U-nya adalah 2X, berarti 2X. V-nya adalah sin X, berarti dikali sin X, dikurang integral V DU sin X, dikali DU-nya adalah 2DX. Berarti sama dengan 2X sin X, dikurang integral sin X dikali 2DX, berarti ini 2-nya bisa gini ya, dikurang 2 integral sin X dx sama dengan 2X sin X dikurang 2 integral sin adalah min cos tambah C. Nah, ini min bisa jadi tambah, jadi ini sama dengan 2X sin X ditambah 2 cos X tambah C. Nah, ini integral untuk yang ini tadi. Nah, 2X. Nah, jadi hasilnya integral X kuadrat sin X dx ini kita tambahkan. Ini min X kuadrat cos X ditambah integral 2X cos X dx. Ini hasilnya berarti ini tadi. Ini dari yang pertama tadi di sini. Dari yang ini. Nah, kemudian 2X sin X ini setelah kita mencari integral yang ini tadi. Yang ini ya. Nah, kita tambahkan. Nah, ini integral parsial 2 kali. Apakah bisa 3 kali? Bisa aja soalnya, tergantung soalnya. Sampai apakah cukup 1 kali atau 2 kali. Nah, kalau misalnya udah sampai lebih dari 3 kali tidak bisa selesai juga integralnya, ada kemungkinan itu kita salah dalam memisahkan mana yang U dan DV-nya. Coba dibalik, jadi yang DV-nya yang di depan, yang U-nya yang di belakang. Nah, contohnya ini. Contoh yang keempat, integral X pangkat 3 ln X dx. Nah, kalau kita seperti tadi, yang depan selalu U, yang belakang selalu DV, soal yang ini tidak akan bisa diselesaikan, akan muter-muter di situ terus. Kenapa? Karena untuk yang kita misalkan U, harusnya yang fungsi yang bisa kita turunkan, dan yang kita misalkan DV harusnya fungsi yang bisa kita integralkan. Kalau ini terbalik, Anda misalkan DV-nya itu adalah ln X dx, maka nanti akan ketemu integral ln X. Integral ln X kita tidak bisa langsung temukan, nanti di parsial-parsialkan terus. Nah, ini ya, ini salah satu contoh yang U-nya adalah yang ln X. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, kita misalkan U-nya ln X, nih U sama dengan ln X, sehingga turunan dari U du ya. Turunan dari ln X adalah 1/X dx. Ya. Udah belajar ya di fungsi transenden kemarin, turunan fungsi logaritma. Nah, kemudian dv-nya artinya apa? Berarti dv-nya adalah X pangkat 3 dx. Nah, X pangkat 3 dx-nya ini. Nah, gini. Ini yang sebagai dv. Jadi dv-nya X pangkat 3 dx. Jangan lupa ikut sertakan dx-nya. Kalau tidak ada dx-nya kita tidak bisa dapat v-nya. Kenapa? V-nya ini kita peroleh dari mengintegralkan ini dan ini. Sehingga integral dv jadinya v. Integral X pangkat 3 dx adalah 1/4 X pangkat
4. Nah, kita udah dapatkan U, V, DV, dan DU-nya. Maka kita tinggal substitusikan ke U, V dikurang integral V, DU. Ya. Nah, U-nya apa? U-nya ln X. Berarti ln X. V-nya 1/4 X pangkat 1/4 X pangkat 4 dikurang integral V-nya 1/4 X pangkat 4, DU-nya 1/X dx. Nah, jadinya ini 1/4 X pangkat 4 dikali ln X dikurang X pangkat 4 dibagi X berarti 1/4 X pangkat 3 ya dx. Ini gampang sekali integralnya. Jadinya 1/4 X pangkat 4 ln X dikurang, ini berarti 3 ditambah 1/4, 1/4 dikali 4 berarti 1/16 X pangkat 4 ditambah C. Nah, samakan dengan yang di sini. Nah, ini salah satu contoh kalau tidak selamanya yang di depan selalu menjadi U ya. Ingat, clue-nya itu adalah yang kita misalkan sebagai U itu fungsinya bisa kita turunkan, dan yang kita misalkan sebagai DV itu fungsinya nanti bisa kita integralkan. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke contoh berikutnya. 8x dikali integral 8x dikali 2x kurang 1 x berpangkat 2x kurang 1 pangkat 5 dx. Nah, ini yang kita misalkan U-nya adalah 8x, DU-nya adalah, kalau U sama dengan 8x maka turunannya U menjadi turunannya DU, 8x turunnya 8 dx. Kemudian berarti yang ini yang DV sama dengan 2x kurang 1 pangkat 5 dx. Nah, maka untuk dapatkan V-nya ini kita integralkan, ini diintegralkan, ini diintegralkan. Nah, ini integral 2x kurang 1 berpangkat 5. Nah, ini kan langsung aja nih. Nah, ini kita bisa integralkan dengan cara metode substitusi yang kemarin. Integral 2x kurang 1 pangkat 5 dx. Nah, kita misalkan 2x kurang 1 ini sebagai U. Misal U, tidak usah U lah ya, ini udah banyak U. P sama dengan 2x kurang 1, maka DP turunan ini diturunkan. Nah, kembali saya ingatkan contoh soal tugas yang minggu lalu. Kalau di sini kita misalkan P sama dengan 2x kurang 1, ini kita sama-sama kita turunkan. P diturunkan terhadap P jadinya DP. 2x dikurang 1, ini kita turunkan terhadap X. 2x adalah 2, 1, 0. Jadi 2 dikali dx. Nah, kan di sini ada dx. Kita perlukan hubungan dx dengan dp ini apa? Kalau dp sama dengan 2x, berarti 2x-nya dx-nya sama dengan setengah dp. Nah, kita kembalikan ke sini, ke soal kita ini. Maka integral 2x kurang 1 kan kita misalkan p, maka ini menjadi integral p pangkat 5. dx-nya jadinya setengah dp. Nah, fungsi yang tadi awalnya dalam x sudah berubah jadi p semua, nggak ada lagi unsur x-nya. Bisa kita integralkan terhadap P. Ingat ya, ini kalau kita integralkan P berarti variabelnya P berarti terhadap DP.
Jangan di sini tugas Anda hampir semua mengerjakan, mungkin Anda kerjasama semuanya ya, nggak tahu juga. Ini yang udah ganti P-nya, tapi di sini masih DX, tiba-tiba berubah aja jadi DP. Padahal di sini ada hubungannya setengah, itu yang salah ya. Jadi ini jadinya integral setengah P pangkat 5 DP, jadinya ini tambah 16 dikali setengah ini jadinya 1/12 P pangkat 6. Nah, P-nya kembalikan lagi. Jadinya 1/12, P-nya tadi 2X kurang 1. Pangkat 6. Nah, ini. Jadi, integral 2X kurang 1 pangkat 5 dx jadinya 1/12 dikali 2X kurang 1 pangkat 6. Nah, ini dia. Dapatnya V ini dari mana ya? Ini baru mencari V ini nih. Nah, kita menggunakan metode substitusi. Nah, kita udah dapat U, DU, DV, dan V. Baru kita gunakan integral parsialnya. Dimana integral parsial itu adalah U kali V. U-nya 8X. Ini dia U. Nah, ini U. Ini dia U. Kemudian DU dikali V, ini kan V. Nah, V-nya ini tadi 1/12 nih, yang ini tadi 1/12 dikali 2X kurang 1 pangkat 6. Nah, ini V. Ini U. Ya, dikurang integral V DU. V-nya ini 1/12. Nah, DU-nya kan V DU, ini V, ini DU. Lihat di sini DU-nya 8dx. Ini 8dx. Nah, disederhanakan menjadi 8x dikali 1/12 jadi 8/12x dikali 2x kurang 1x pangkat 6 dikurang. Nah, ini 1/12 dikali 8 ini ya, jadinya 8/12 nya bisa dikeluarkan, integral 2x kurang 1 pangkat 6. Nah, ini mencarinya sama seperti tadi, diintegralkan lagi dengan menggunakan metode substitusi. Nah, yang seperti ini tadi, kita misalkan lagi 2x kurang 1 sama dengan apa P apa Q terserah. Nah, nanti setelah dicari nih dengan cara yang mirip seperti ini, cuman ini kan tadi berpangkat 5, ini berpangkat 6. Nah, dapatnya integral ini adalah ini dia. Anda coba tuh dengan menggunakan metode substitusi integral ini. Ya. Nah, disederhanakan, maka ini dapatnya. Nah, ini kan kita menyelesaikannya dengan metode integral parsial. Apakah bisa nih, Bu, dengan substitusi biasa? Bisa aja. Ini kan contoh, sebenarnya ini contoh pada soal yang sebelumnya, ya. Pada contoh sebelumnya. Nah, contoh A3. Nah, nih. Sama kan? Nih, contoh yang sebelumnya. Jadi, integral parsial ini juga tetap bisa digunakan untuk yang sudah digunakan dengan menggunakan metode substitusi biasa. Cuman biasanya kalau sudah bisa digunakan dengan metode substitusi, kita tidak usah pakai yang parsial karena parsial ini cenderung lebih panjang dan lebih rumit. Parsial ini dikerjakan jika terkendala di substitusi aja. Kalau masih bisa pakai substitusi, ya udah pakai substitusi aja. Oke. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat, ketika kita memisalkan suatu fungsi dengan variabel baru, maka hasilnya nanti kita kembalikan lagi ya. Nah, jangan sampai kita substitusikan, misalnya kita mau menggantikan variabel X dengan variabel yang baru, entah P, entah U, entah apa. Nanti variabel X-nya nggak dikembalikan.
kembalikan, tetap dikembalikan seperti awal. Oke, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.